mengenai apa sih itu kepemimpinan. Dan sebelum itu Pak, mohon izin kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amir Lina Zendrate, jurusan akuntansi. Nama saya Roberta Huta Barat. Nama saya Nicayani Zebra. Dan untuk itu Pak, pasti di antara teman-teman saya juga ada yang belum kenal Bapak, dan oleh itu saya meminta izin juga supaya Bapak memperkenalkan diri, jabatannya, dan dari PT mana. Baik. Selamat malam semuanya teman-teman atau adik-adik saya di sini semua. Izinkan, nama saya Joshua Daily, sarjana teknik sipil. Saya bekerja di perusahaan PT Dua Dunia Molala. Saya di sini sebagai manajer dalam perusahaan PT Dua Dunia Molala. Gitu. Nah, dan sebelumnya mohon maaf ya, sedikit ini agak terganggu. Kebetulan di samping kantor kita lagi ada pembangunan, dan itu lagi dikerjain sama perusahaan kita itu. Dan silakan apa yang boleh ditanyakan, kita sharing-sharing. Oke. Begini Pak, kami kan ada tugas dari kampus nih untuk menelusuri tentang kepemimpinan. Menurut Bapak seperti apa sih kepemimpinan itu? Oke. Nah, kepemimpinan itu dalam perusahaan pertama-tama dalam perusahaan harus bisa memimpin lah ya, memimpin kayak bisa menghandle kerjaan, bisa menghandle kayak karyawan dan semuanya lah, pokoknya dalam perusahaan itu pokoknya kita harus bisa bertanggung jawab. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai tanggung jawab sendiri gitu ya. Ya. Oke. Terus nih Pak, kalau misalkan nih kan Bapak seorang manajer nih, pasti mempunyai bawahan kan, dan mempunyai karyawan. Nah misalkan nih dalam dua sisi nih, karyawan pertama dia selalu rajin nih datang, tapi dalam hal bekerja masih kurang. Jadi kayak misalkannya bukan hal mencapai target sih, tapi masih kurang aja loyalitas gitu kan. Dan ada satu karyawan yang loyalitas bekerja bisa diandelin dan berkualitas, sedangkan dia sering gak masuk nih. Jadi bagaimana keputusan Bapak atau tindakan yang akan Bapak ambil antara kedua karyawan tersebut? Oke. Tadi satu-satu dulu ya, saya jawab ya. Boleh. Pertama tadi bagaimana misalnya dia rajin dalam bekerja, loyalitasnya dalam bekerja itu tapi tidak apa? Sering bolos misalkan, kadang ini masuk, kadang enggak. Nah, pertama dulu kita harus apresiasi kalau loyalitasnya dalam pekerjaan bagus, karena dari dia juga perusahaan kita itu bisa maju. Dan orang bisa menilai kerjaan kita itu ya dari karyawan juga. Jangan kita hanya bilang dari saya semua kerjaan itu berjalan dengan baik, bukan. Semua itu namanya kerja sama tim. Nah, di lain itu kalau misalnya dia sering bolos, ya kita lihat dulu bolosnya apa. Siapa tahu dia sakit, siapa tahu dia lagi berhalangan sama keluarga, kan kita nggak tahu. Nah, makanya nanti kita tanyakan, biasanya itu ada bawahannya saya yang biasa untuk menanyakan itu adminnya. Nah, terus kalau misalnya dia sering masuk tapi tidak loyalitas, nah sama juga tentu kita harus menanyakan ke dia. Misalnya dia walaupun dia sering masuk tapi loyalitas dalam bekerja kurang, ya kita harus tanyakan kenapa kamu nggak serius dalam bekerja, apa yang kamu rasakan, apakah kamu nggak nyaman. Ya saya sebagai manajer itu harus bisa merangkul semua karyawan saya supaya semua kerjaan itu berjalan dengan baik. Saya nggak mau membiarkan karyawan saya itu didiemin, nggak boleh gitu. Nah kalau misalnya dia nggak rajin itu, ya kita harus nggak langsung kasih dia SP, nggak langsung begitu. Kita harus motivasi, kasih tahu ke dia nggak boleh begitu, karena nggak selamanya kita itu bekerja sama perusahaan. Kita itu nanti pasti ada yang namanya mandiri.
Nah, dari kita belajar dari perusahaan juga kita bisa menambah ilmu kita. Oh, berarti saya udah pernah bekerja di perusahaan, ya kita harus bisa bertanggung jawab juga ketika kita nanti bisa mandiri dalam bekerja. Misalnya kita punya usaha sendiri, nah kita bisa ngerjain itu ya sesuai dengan apa pengalaman yang kita dapat dari perusahaan tersebut. Gitu. Berarti Bapak nggak langsung ini ya kan, misalnya langsung menegur atau gimana, tapi Bapak menelusuri dulu pertama kendalanya apa, yang mengakibatkan kenapa dia sering nggak masuk, kenapa dia tidak loyalitas. Berarti langsung mengambil dulu ya, kayak misalkan yang mengambil bukan keputusan sih, tapi kayak berkoordinasi dulu penyebabnya apa. Gitu Ya kan? kecuali kalau misalnya dia nggak apa ya, dia nggak hadir itu, nggak ada kabar, ya kan? Baru dipertanyakan. Ya biasanya saya begitu orangnya. Oke, nggak apa-apa, kamu nggak masuk sehari 2 hari 3 hari itu nggak apa-apa. Mungkin saya masih kasih dispensasi karena saya itu udah pernah mengalami juga di posisi itu. Kecuali kalau misalnya dia nggak ada kabar, wajar kita kasih SP. Kalau misalnya dia nggak ada kabar lagi, ya udah dipecat. Masih banyak orang yang mau bekerja. Iya, tapi cuman kan terkadang ya, kalau yang kita dengar-dengar kan di suatu perusahaan tersebut, kalau misalkannya ada satu karyawan seperti begitu, kadang dia kayak mempertimbangkan kan, kalau misalkannya ini dia sering masuk tapi tidak loyalitas dalam bekerja, kadang kan misalkannya nih dia ngomong ini aja dipecat karena dia tidak loyalitas dalam bekerja. Terus sama juga kalau yang misalkan yang tidak sering masuk itu dipertimbangkan juga, meskipun dia rajin bekerja, loyalitas bekerja, tapi kalau dia sering absen karena pasti akan mempengaruhi karyawan lain juga. Karena kalau misalkannya itu bukan diomongin sih, memang benar sih dia ambil keputusan. Cuman kalau misalkannya dia sering begitu terus karena Bapak mengizinkan, pasti karyawan yang lainnya juga ikutan kan, pasti mau ya kok dia bisa, kok saya nggak bisa. Jadi kayak kami bermaksud menanyakan karena kami juga kayak penasaran gitu. Ya, setiap perusahaan sih cara memimpinnya itu pasti berbeda-beda. Iya benar sih. Iya enggak? Iya. Nah, kalau saya di sini ya, saya itu masih kasih kebebasan dalam karyawan saya. Saya kasih kebebasan mereka, dalam bukan arti sebebasnya kamu itu melakukan apa yang kamu mau, enggak. Jadi selagi kamu bisa bertanggung jawab dengan kerjaanmu, it's okay, nggak apa-apa. Karyawan saya kadang masuk jam 10, jam 11, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting yang saya lihat itu kamu kerjanya bagus. Ya apa yang kamu kerjakan sesuai dengan apa yang kamu kerjakan, no comment. Saya no comment orangnya. Ya nggak apa-apa. Dan mereka juga begitu, udah tahu sifat saya. Dan mereka sekali lihat saya misalnya kalau marah juga, pasti mereka, oh ini si bapak pasti marah. Jadi yang penting tanggung jawab yang lebih utamanya. Tanggung jawab kerja kamu tuh harus sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Jadi tanggung jawab sama sesuai dengan pekerjaan yang kamu kerjakan atau target yang telah ditentukan. Bagaimana cara Bapak dapat memotivasi dan menginspirasi karyawan Bapak di sini? Kalau saya memotivasi ya gimana ya? Kebetulan saya di sini hampir seumuran, bahkan ada yang lebih tua dari saya, beberapa ada yang lebih tua dari saya. Jadi saya juga menghargai mereka. Saya menghargai yang lebih tua dari saya. Saya nggak mau memotivasi mereka, justru saya sharing. Itu namanya istilah kalau dalam saya itu harus sharing dalam kerja. Misalnya saya menanyakan apa keluhan dalam bekerja Bapak dan sebaliknya, apa yang kurang dari cara memimpin saya. Saya biasanya evaluasi Pak, saya sering evaluasi gimana ya, anak buah saya, karyawan saya, menanyakan apa yang kurang gitu loh. Jadi nggak semuanya itu harus saya diam. Saya itu beradaptasi dengan karyawan saya rangkul, mau dia lapangan, mau kantoran, semuanya harus saya rangkul gitu. Dan saya orangnya itu menerima kritikan, maksudnya masukan. Walaupun saya posisinya manajer, saya di bawah saya itu aja kayak orang di lapangan, saya silakan mereka untuk mengkritik saya ketika saya salah dalam bekerja. Gak apa-apa, yang penting jangan saling baper gitu loh. Saya orang yang humoris. Dari face saya aja itu udah kayak kelihatan orang humoris gitu loh. Udah ganteng lagi ya. Berarti
Berarti dari Bapak kalau misalkan ini Bapak tidak masalah kalau selagi yang dikritik itu benar ya? Iya. Ya, selagi itu. Oke. Ya, selagi itu benar membangun nggak apa-apa. Biar sama-sama Ya, ini atau juga itu, saling menerima kritik. iya, atau juga itu sama-sama gimana ya, motivasi kita bareng-bareng, kayak gitu. Di dalam memimpin itu tentunya seorang pemimpin ada tugas dan tanggung jawab ya Pak ya. Iya. Itu biasanya tugas dan tanggung jawabnya itu apa Pak? Wih, banyak banget. Kalau dibilang tanggung jawab saya ini banyak banget. Tanggung jawab ke bos, soal laporan ke bos, hasil kerjaan, soal menghandle anak buah, kayak karyawan saya di lapangan. Kan proyek saya juga masih banyak banget nih. Jadi setiap proyek itu saya orangnya nggak mau diam. Saya harus ketemu mereka kayak mandor-mandornya yang mengawasi pekerjaan saya. Jadi harus ketemu, konsultasi kerjaan supaya tidak kaku dalam bekerja gitu loh. Saya orang itu mau malam saya harus turun lapangan, saya mah nggak ada istilah harus saya udah orang manajer saya harus diam di kantor dan hanya saya taunya saya itu ketemu bos juga. No, saya nggak mau begitu orangnya gitu. Tapi jadi gini nih Pak, kalau misalkan nih direktur menyuruh Bapak untuk melakukan suatu pekerjaan, tapi itu merupakan tanggung jawab besar. Jadi tindakan apa atau hal apa yang Bapak akan lakukan? Oh ya, pertama harus saya bertanggung jawab kayak laporan kerjaan saya per bulan sama bos. Ibaratnya target lah ya. Yeah. Tapi kalau di perusahaan saya ini wajib sih target, wajib sekali sebulan minimal target penghasilan bulanan, bagaimana kemajuan perusahaan, ya evaluasi lah. Ya, oke. Evaluasi gitu loh. Banyak tanggung jawab misalnya juga sama bawahan saya tanyakan ke mereka bagaimana kerjaan kamu, apa yang kamu udah lakukan, apa yang kamu lakukan selama sebulan, biasanya begitu. Berarti nanti hasil dari evaluasi dari karyawan tersebut Bapak laporkan ke atasan ke direktur. Oke. Jadi kalau misalkan nih Pak, Bapak kan seorang manajer. Jadi selama Bapak menjadi manajer itu kendala atau persoalan apa saja yang Bapak alami baik dalam segi tugas atau tanggung jawab yang diberikan direktur atau dari sisi bawahan atau karyawan Bapak? Waduh, banyak. Saya udah pernah ngalamin kendala juga di perusahaan kayak sama si bos. Kadang saya nggak sesuai dengan target, ya itu resiko saya. Itu saya bos nggak tahu, karyawan yang lain yang taunya itu saya manajer sebagai posisi manajer. Taunya bos itu manajer. Ketika misalnya tidak sesuai dengan target pasti bos marahin saya. Ya saya terima, berarti itu butuh pembelajaran lagi bagi saya untuk meningkatkan suatu pekerjaan itu makin berkembang. Kadang juga kita udah sesuai ekspektasi yang kita lakukan, tapi ya kadang juga bos tidak mau tahu, harus makin lebih berkembang lagi gitu. Lagi, ya namanya juga manajer itu harus pintar dalam berpikir juga, harus cerdas gitu loh, bukan asal jadi manajer. Manajer ini bisa kalau misalnya nggak kuat ya nggak bisa jadi manajer kalau misalnya nggak ini. Tapi kalau misalkan direktur kan misalkan nih target sudah sesuai, tapi manajernya atau direktur menyuruh supaya target itu lebih meningkat lagi. Nah misalkannya Bapak menyuruh karyawan Bapak sesuai dengan arahan dari direktur, tapi taunya tidak sesuai dengan keinginan direktur. Tapi direktur mengomentari Bapak, apakah Bapak langsung marah juga ke karyawan Bapak atau gimana? Sikap atau tindakan apa tuh Pak? Jadi saya itu nggak langsung memarahi karyawan, nggak. Oke. Jadi saya kasih masukan ke mereka, kecuali mereka itu nggak serius dalam bekerja lah ya, wajar kita marahin, ya kan? Ya kalau selagi mereka misalnya udah loyalitas mereka kerja, ya kita juga harus bisa bertanggung jawab dengan mereka juga gitu loh. Maksudnya
misalnya nih ya, gimana sih pertanyaan tadi? Misalkan nih direktur mengasih suatu pekerjaan untuk mencapai target, tapi targetnya ini udah sesuai, tapi dia menambahkan lagi supaya target itu lebih tinggi lagi. Nah iya, itu yang saya bilang tadi. Kadang misalnya kita udah bekerja sepenuhnya, bos itu nggak tahu. Iya kan, nggak mau tahu. Dia pengen harus target lagi gitu loh. Nah makanya saya juga nanti banyak nih kayak merangkul kayak tim marketing saya, kayak tim apalagi ya, digital promosi saya, kayak konten bagaimana saya harus tingkatkan. Saya rangkul mereka, ayo saya lihat kerjaan kamu gimana, cara mempromosi kerjaan, dan saya lihat orang kantor bagaimana kamu untuk mendesain, saya lihat orang lapangan bagaimana cara kamu mengawasin orang. Itu saya pantau semua gitu. Nanti Bapak kalau misalkan direktur marah, Bapak nggak langsung marah ke karyawan tapi mengevaluasi diri. Ya itu tanggung jawab saya. Ya baru mengarahkan ya. Iya, bos itu nggak tahu. Karyawan yang lain taunya itu saya manajer sebagai manajer gitu ya. Iya. Karena ditugaskan ke manajer. Iya, karena tanggung jawab kerjaan itu dikasih ke saya semua gitu loh. Nah makanya nanti ada kerja sama tim. Makanya saya itu nggak ada membeda-bedakan. Saya di posisi manajer ya saya beradaptasi dengan mereka. Itu yang saya bilang tadi. Saya nggak mau hanya di kantor saja. Saya itu semua merangkul. Jiwa kepemimpinan itu kamu rangkul semua. Maksudnya kamu rangkul yang bekerja sama kamu. Jangan kamu membeda-bedakan. Gitu. Terus di kantor Bapak ini kan pasti ada karyawan yang berbeda-beda, baik dalam segi agama, sifat. Nah, bagaimana cara Bapak dalam menyatukan perbedaan tersebut agar tidak menjadi penghalang untuk bekerja? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus ya soal agama lah ya. Nah, kebetulan di sini teman-teman di kantor kita mayoritas Kristen dan hanya beberapa Muslim ya. Nah kayak cara menghargai kita mereka itu ya, pertama kayak dulu ada kemarin kurban ya, kita berkurban bareng karena kita harus menghargai walaupun kita berbeda agama tapi kita tetap satu ya kan? Berpartisipasi gitu ya. Jadi kita harus sama-sama gimana ya, pengertian lah. Misalnya mereka hal kecil aja mereka sholat, kita sediakan tempat mereka untuk sholat. Kayak agama Muslim kita sediakan untuk mereka sholat. Fasilitas kita siapkan. Nah kayak kita juga di sini setiap sekali seminggu itu hari Jumat kita ibadah. Biasanya kita yang beragama Kristen itu kita ibadah juga jam 9 sampai jam 10 sebelum mulai beraktivitas dalam bekerja. Tapi itu digabung nggak sih Pak, kayak misalkan Islam sama Kristen? Oh, berarti dibeda. Bukan dibeda. Bukan. Kadang kalau misalnya kita kan ibadah kita punya ada ruangan khusus juga sih. Ada fasilitasnya juga. Kita nggak bilang membedakan, nggak. Mereka juga menghargai kita. Mereka nggak masuk. Nggak ikut. Saya juga udah pernah mengalami di kampus waktu saya masa kuliah. Kebetulan kampus saya itu ini di Unis, yang mayoritasnya kan Islam. Jadi saya itu setiap jam 6 sore sebelum mata kuliah kedua mereka itu sholat. Nah, dosen menanyakan ke saya, Mas, kamu kalau mau nggak ngikutin sholat maghrib nggak apa-apa, kamu bisa keluar istirahat dulu, tapi kalau kamu mau ikut sekedar mendengarkan saja nggak apa-apa. Saya bilang, iya Pak, saya keluar aja karena takut mengganggu suasana gitu. Nah begitu juga saya sama teman-teman di sini. Kalau misalnya mereka ibadah, saya menghargai mereka, maksudnya ya kita sediakan fasilitas gitu loh. Dan mereka juga menghargai kita ketika kita lagi ibadah. Mereka ya diem, maksudnya nggak berisik gitu loh, saling menghargai gitu lah. Intinya saling menghargai gitu ya. Menghargai perbedaan antara satu dengan lain. Biasanya ya Pak ya, kalau di tempat kerja atau di perusahaan itu biasanya terjadi konflik antar sesama karyawan. Gimana sih cara Bapak untuk menyelesaikan konflik tersebut? Oke.
Saya udah sering mengalami sih konflik di lapangan. Udah pernah kayak antara vendor dan karyawan di sini. Udah pernah saya. Jadi ceritanya si vendor ini tidak terima dengan cara berbahasa Kerja bukan no cara gaya bicara si karyawan ini. Jadi dia melapor ke saya, Pak, saya nggak suka begini, dia itu terlalu kasar cara ngomongnya ke saya, dia tidak menghargai saya lebih tua dari dia. Nah saya tanya, kenapa kamu begitu? Katanya, enggak kok Pak, saya begini, saya menghargai dia di lapangan. Cara ngomong saya emang dia orangnya terlalu baper. Saya bilang kan, saya nasihatin, saya bilang ke mereka, dalam bekerja itu pertama-tama harus rukun, tidak boleh ada kayak berantem. Kalau misalnya ada yang nggak suka, ngomong. Kalau misalnya kamu nggak bisa ngomong ke dia, ngomong ke saya supaya saya yang kasih masukan gitu loh. Kalau misalnya kalian tidak satu dalam bekerja, ya mau gimana lagi kita bisa maju kalau kayak gini kan. Nah makanya saya kasih masukan, kamu nggak boleh begini ya, kamu harus menghargai yang lebih tua. Dan sebaliknya bapak sebagai vendor juga, kalau misalnya dikritik kamu harus terima. Kalau misalnya sama-sama kalian nggak bisa, ya udah, kita kan ada grup, diskusikan. Kalian jangan main sendiri, nanti itu namanya tidak ketemu untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Jadi misalkan nih pas konflik itu Bapak langsung menyelesaikan di antara pas mereka berdua ada di situ, bukan? Dan juga misalnya ada yang misalnya nih ya, mereka konflik, orangnya di kantor, orang yang satu di lapangan. Kalau misalnya mereka nggak saling cakapan, ya saya panggil, saya ada ruangan khusus. Oh langsung ini ya? Ya saya panggil ke ruangan gitu saya. Ya? Coba kamu cerita apa yang kamu nggak suka dari dia. Nanti saya kasih masukan. Nggak boleh begitu. Kalau misalnya mereka sama-sama keras kepala, saya juga pusing karena tanggung jawab saya banyak, ya udah, saya keluarin aja. Kalian cari kerjaan di luar. Kalau misalnya mereka nggak terima ya, tapi kalau selagi mereka menerima masukan dari saya, karena saya sebagai pemimpin, saya nggak mau anak buah saya itu tidak satu, ya ini saya keluarin aja. Saya nggak mau ribet orangnya. Nanti saya makin tua, udah tua begini makin tua lagi kan. Berarti Bapak kalau misalkan ada konflik, mengambil tindakan itu mencari jalan tengah, terus harus menyelesaikan antara yang bersangkutan untuk mencari apa sih permasalahan tersebut. Okay. Dan nih Pak, kan dalam suatu perusahaan tersebut atau instansi perusahaan tersebut ada yang namanya budaya organisasi. Nah yang menjadi pertanyaan kami itu, kenapa sih harus ada namanya budaya organisasi? Fungsinya itu apa sih budaya organisasi tersebut? Menurut pandangan saya ya, soal budaya ini, kita sebagai orang Indonesia beragam budaya. Iya benar. Ya, jadi kalau kebetulan di teman-teman saya ini ada orang NTT, orang Nias, orang Tangerang. Nah, kita harus menghormati pertama attitude dalam berbicara. Misalnya kita berbicara, jangan bikin mereka tersinggung gitu loh. Dari hal kecil aja kita cara kayak salim mereka, kita harus salim. Kalau misalnya dia nggak mau salim, kita sekedar senyum. Kalau dia nggak mau disalim, karena kebanyakan ya ada juga orang yang nggak mau disalim. Iya benar. Hanya gini aja kan. Ya udah, kalau misalnya nggak mau disalim, udah senyum. Kalau misalnya kita pagi-pagi nyapa dia selamat pagi gitu. Jadi kita salaman. Habis itu kalau saya itu di perusahaan, dan saya ingatkan, kamu harus jaga attitude dalam berbicara. Kamu jangan terlalu ini ya, egois orangnya. Saya sebelum menerima orang juga begitu, harus saya kasih tahu dulu. Nggak apa-apa, kamu tidak pintar, yang penting attitude kamu baik. Saya masih terima kamu. Berarti pentingnya budaya organisasi tersebut juga kayak misalkan ini yang berbeda antara suku nih, jadi karena adanya budaya tersebut bisa saling mempersatukan. Gitu ya. Yang penting rukun lah, karena kalau nggak rukun juga kan ya kita nggak bisa maju gitu. Ya pasti dengan adanya budaya organisasi itu bisa saling menghargai antara satu dengan yang lain.
Terus kalau menjadi seorang pemimpin kan Pak, apa hanya membutuhkan kecerdasan akademik atau ada hal pendukung lainnya? Contohnya kan seorang pemimpin itu harus sarjana dulu baru jadi pemimpin. Kalau dibilang soal kecerdasan dalam pemimpin ya sebenarnya sih wajib. Jadi kita itu nggak harus diwajibkan juga kita harus sudah sekolah dulu baru jadi pemimpin. Enggak, banyak teman-teman saya yang belum sarjana dia jadi pemimpin dalam perusahaan, bisa dia, yang penting dia tanggung jawab dalam bekerja itu ada, dia bisa merangkul semua tim, dia bisa bertanggung jawab dalam tim marketing, bisa dia handle kayak tim digital untuk bikin promosi. Ya itu kalau dia bisa dia bertanggung jawab, kenapa tidak? Ya bisa jadi pemimpin dong gitu. Berarti menjadi seorang pemimpin nggak itu harus ini. bukan harus jadi sarjana atau enggak, harus ijazahnya ya. Nggak harus jadi sarjana jadi pemimpin itu. Berarti intinya dia punya prinsip, dia bisa bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan kepada dia. Bisa bertanggung jawab, ya itu bisa jadi pemimpin. Tapi kadang juga ya Pak ya, kalau dalam perusahaan tersebut karena kan kita menemui nih yang menjadi manajer itu sudah S1, karena bukan kemungkinan sih, emang kemungkinan kecil yang menjadi seorang manajer itu harus yang bukan kemungkinan kecil sih, yang kadang-kadang bukan diwajibkan sih, kadang-kadang di satu perusahaan tersebut kalau kita melihat manajer itu rata-rata yang S1. Karena kecil banget kemungkinan yang menjadi manajer itu yang tidak mempunyai gelar. Ya sih ya, nggak semua perusahaan tapi tergantung perusahaannya juga. Tersebut, ya kalau misalnya sekalipun dia S1 atau doktor atau profesor, kalau dia nggak ada tanggung jawab dalam bekerja ya ngapain dia jadi pemimpin? Itu menurut saya nggak masuk akal kalau misalnya dia nggak bisa memimpin suatu perusahaan ya. Ada teman saya, dia itu non sarjana, dia nggak ada sarjana, tapi pengalaman itu saya akuin dia hebat, lebih hebat dari saya loh. Saya justru sering komunikasi sharing sama dia soal kerjaan loh. Dia itu nggak ada kuliah karena dia udah pengalamannya itu, dan dia niat untuk bekerja gitu loh. Dia itu kalau misalnya ada ilmu baru dia belajar sungguh-sungguh gitu loh. Bukan kayak saya harus ini dulu share dulu baru ini. Enggak. Berarti menjadi seorang pemimpin itu bukan harus dari ijazah ya, yang penting. Tapi tergantung perusahaan sih. Iya sih, nggak semua sih. Nggak semua ini. Yang paling penting itu pengalamannya. Dan tanggung jawab. Iya, pengalamannya. Oke. Gimana sih Pak cara Bapak untuk meningkatkan strategi terbaik pada karyawan? Strategi potensi karyawan. Pertama dulu kita harus sering komunikasi sama mereka, komunikasi kerja. Misalnya dia ada kekurangan dalam bekerja, ya kita kasih masukan ke dia. Coba kamu cerita apa yang kamu kurang dalam bekerja. Saya biasanya begitu, sekali sebulan itu saya pasti review, evaluasi. Evaluasi apa kekurangan dalam bekerja itu. Dan sebaliknya mereka juga mereka boleh kritik kasih masukan ke saya, karena ya tadi yang saya bilang ya, di sini kebetulan sama-sama kayak seumuran gitu loh. Jadi saya nggak mau membeda-bedakan. Saya ini manajer, saya nggak menerima masukan. Saya orangnya care orangnya. Kamu kasih masukan buat saya ya nggak apa-apa, selagi itu membangun ya masukannya gitu loh. Gitu. Baik Pak, ini kita lihat dari brosur ya. Ya, nah ini kebetulan katalog promosi kita nih. Nah katalog ini namanya kan ada tuh PT 2 Dunia Mulala, kayak benar gitu kan nama PT ini. Terinspirasi atau motivasinya dari mana sih Pak? Nah kebetulan ini ya Mulala ya. Ya PT 2 Dunia Mulala. Nah pertama itu kita di sini ada 2 perusahaan. Oke. Pertama Mulala ini bergerak di bidang percetakan.
kayak spanduk, kertas dan lain-lain lah ya. Nah, dua dunia Maulana ini bergerak di bidang kontraktor. Jadi misalnya kayak ngebangun rumah gitu loh. Ya siapa tahu kamu nanti punya rumah sama pasangan kamu, ya pakai jasa saya dong. Berarti nanti gratis, Ya, gratis ya. ya. Ya lebih murah gratis Ya ya. nggak apa-apa lah. Apalagi kita jodoh kan. Kenapa tidak? Karena kan udah kenalan nih, berarti bisa jadi murah dong. Ya dari kenalan itu kan kita pasti ya sama-sama inilah pengertian gitu loh. Iya, benar-benar. Berarti dalam suatu ini kan dalam satu perusahaan ini berarti terdiri 3 instansi. Berarti tiga-tiganya produksi di sini apa gimana? Oh beda-beda, beda-beda ini Beda-beda tempat. beda-beda tempat, gudangnya beda-beda. Gitu. Nah kita juga selain kontraktor, kita juga ada ini bikin-bikin kayak sofa bed itu. Oh, berarti buat ini juga ya kayak Nah ini kitchen juga ya, kitchen ya. Nah ini nih Oke. hasil kita nih. Oh ini yang pernah dikerjakan. Iya, Jadi ini selama katalog gitu. ya ini katalog yang hasil kerjaan kita nih, yang udah kita bikin ya. Oh ini, Ada Gunung Gunung Stolinias, ada Semarang, Oke. ini ada Jakarta Timur, dan banyak proyek yang udah kita kerjain yang belum dimasukin di katalog portofolio kita lah ya beratnya. Berarti selain itu juga kayak bikin dinding room, Banyak. kitchen. Oke. Ini kita selain ngebangun rumah, kita bisa mendesain atau aksesoris dalam rumah kayak kitchen. Kita bisa bikin kitchen kayak wardrobe, bisa divan untuk tempat tidur, iya. lemari. Oke. Semuanya bisa kita kerjakan. Kenapa tidak? Selagi masih bisa ya. Lagi masih kerjakan bisa. kali apa ya. Makanya kita itu harus sering menambah ilmu. Iya. Cari ilmu. Nah, ini juga sofa-sofa. Oh, iya, iya. Ini sofa-sofa yang udah kita bikin nih. Oh, berarti Harganya sangat terjangkau. Kalau misalnya kamu butuh sofa, ya jangan lupa mampir tanyakan sama IG Moliving. Ada tapi Moliving. kalau kita yang pesan berarti bisa lebih murah Lebih kali murah. Pak ya. Iya. Ya. Soalnya kenal kan? Ya nggak apa-apa lah. Kita kasih murah. Iya benar-benar. Ya. Ini sembarang juga promosi kan ya. Iya benar. Siapa tahu kamu nanti bisa promosiin hasil kerjaan saya kan. Kenapa ini Saling membantu. saling ngebantu gitu loh. Baik Pak, kami sangat berterima kasih untuk Bapak telah meluangkan waktunya kepada kami malam ini. Dan mohon maaf juga Pak, kami telah mengganggu waktu Bapak. Kami juga berterima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan kami. Kami sangat puas dan akhirnya kami mengerti apa itu menjadi seorang pemimpin. Jadi sekian dari kami. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Kami tidak bisa membalasnya, tapi semoga suatu saat perusahaan ini makin lancar, makin maju ke Ya, depannya. amin. Amin. Ya, sekian saja dari kami. Kalau misalkan ada juga dari Bapak, silakan. Oke, baik. Ya, pertama-tama dulu terima kasih atas kunjungan adik-adik saya di sini. Mohon maaf bila ada dalam diskusi kita ini ada banyak kekurangan untuk kasih masukan soal kepemimpinan. Yang penting harapan saya buat adik-adik ini semoga jadi pemimpin lah ya. Amin. Pemimpin yang bertanggung jawab dalam bekerja, pemimpin yang bertanggung jawab dalam keluarga. Karena semua itu kita juga harus pengen jadi seorang pemimpin, ya kan? Jadi jangan sia-siakan waktu, karena waktu itu sangat bermanfaat. Waktu itu nggak terulang 2 kali. Jadi saya juga udah pernah posisi kayak adik-adik ini, sharing-sharing pengalaman yang lebih dewasa dari kita. Ya, nggak apa-apa, selagi itu membangun ya silakan. Nah, yang penting hanya satu pesan saya buat adik-adik semua di sini, serius dalam kuliah itu jangan sia-siakan. Karena kebanyakan juga mahasiswa ini asal kuliah aja, jadi tidak sungguh-sungguh gitu loh. Saya sudah pernah mengalami juga, maksudnya bukan tidak serius dalam kuliah, karena saya juga bentrok dalam bekerja. Jadi kadang saya tinggalin kuliah dan saya juga menyesal
menyesal kenapa saya kurang serius dalam kuliah, karena saya udah terlalu fokus dalam bekerja. Ya mau gimana lagi, karena saya juga perantauan, di lain sisi saya perantauan, jadi harus sungguh-sungguh juga dalam bekerja kan. Nah, itu yang saya maksud, selagi adik-adik bisa, kalian harus serius kuliahnya, rajin. Kalau misalnya ada tugas, kalian kerjakan dengan baik, supaya juga itu yang menjadi tanggung jawab kalian untuk nanti kalian bekerja. Ya, jangan hanya asal ijazah aja. Jangan hanya asal ijazah tapi tidak bisa bekerja dalam perusahaan. Ya, mendingan sungguh-sungguh. Nggak apa-apa kamu selesai 5 tahun 6 tahun, tapi yang penting kamu itu sungguh-sungguh dalam belajar, kamu bisa pertanggungjawabkan, ya lebih bagus toh, ya nggak? Buat apa nilai kamu 4, kalau misalnya kamu 0 dalam kerjanya kan? Gitu loh. Nah, itu sih masukan dari saya. Ya, kalau misalnya ada kekurangan dalam penyampaian saya soal motivasi, ya mohon maaf, karena kita sama-sama di sini belajar juga, itu loh. Ya, sekian sih dari saya. Oke, baik Pak, terima kasih masukannya dan motivasinya, sangat termotivasi buat kami ya. Dan kami juga mohon maaf jika kedatangan kami atau pas kami masuk atau tutur kata kami dalam berbicara ada hal-hal yang tidak sesuai atau menyinggung, kami juga minta maaf. Itu saja dari kami, sekian dan terima kasih. Sama-sama. Dah.